Elit PBNU diduga minta struktural PCNU sejati. Pemberhentian Kiai Marzuki, yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan. Tidak ada di NU kultur pemberhentian itu. Jadi yang rugi justru PBNU menurut saya. Gus, ini ada alasan tertentu nggak? Enggak, bukan urusan saya ya. Tapi saya sebagai orang NU, lahir besar di NU, nggak ada di NU kecuali sekarang ini pemberhentian itu. Makanya yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU enggak. Anak putuku alumni Ploso, aku tak melok Ploso nyoblos amin oleh. Anak putuku alumni Sarang teng amin, aku tak nyoblos amin oleh. Lalu anak putuku alumni Tegalrejo, Magelang, Gus Yusuf, Tegalrejo derek dukung amin, aku tak nyoblos amin yo oleh. Pokok rumus manut guru oleh. Anak putuku mondok Lirboyo ben guru itu aku tak nyoblos amin, wong Lirboyo yo amin oleh. Ini oleh. Halo. Anak putuku mondok teng Sidogiri, tak delok pengumuman Sidogiri dukung amin, tak nyoblos amin oleh. Anak putuku mondok neng Gasek Malang, ora mondok neng Marzuki, mondok neng Bunyai Marzuki, tak delok Bunyai Marzuki masuk tim pusatnya amin, tak nyoblos amin ben diridhoi Bunyai Marzuki oleh. Wah, lagi rame nih apa yang dilakukan oleh PBNU untuk memberhentikan Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai langkah yang menurut saya emosional. Meski memang ada yang tidak tepat dalam beberapa pernyataan beliau yang viral dan membuat semangat PBNU untuk bisa membawa organisasi yang netral di Pilpres 2024 ini agak tercederai. Momen ini justru jadi gorengan politik bagi ketidakharmonisan dan para petinggi PBNU dengan PKB beberapa waktu terakhir. Kiai Haji Mustamar tidak ada maksud mencederai semangat kenetralitasan PBNU, tapi saya suka ketika PBNU. Kader NU boleh berpolitik, tapi jangan politik NU. Terus terang nggak ada kaitannya. Jadi di NU ini bebas lah, mau milih siapa saja silakan sesuai dengan hati nurani masing-masing atau keyakinan masing-masing. Siapa calon yang paling tepat. Jadi kita nggak akan memaksa orang. Kita juga punya pilihannya sendiri. Beredar gitu. informasi beda dukungan banyak PBNU melakukan pembersihan. Enggak mungkin PBNU itu membersihkan dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah penegakan aturan. Kalau aturannya tidak diikuti, ya kita tidak akan bisa memenuhi. Apa sih Gus salah satu aturan yang dilanggar itu Gus? Hah? Apa sih salah satu aturan yang dilanggar agar menampis dugaan politik itu tadi ya, Gus? alasannya ini perlu disampaikan. Ya nanti akan kita sampaikan pada saatnya lah ya. Jadi banyak beberapa yang diantaranya ada masalah-masalah yang tidak terkendali. Misalnya di cabang Jombang. Ya, di cabang Jombang itu kan sampai ke pengadilan segala macam karena wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga berlarut-larut dan bermasalah. Nah, pada saat itu setelah kita teliti, kita melihat ada paling tidak tanggung jawab yang kurang dari wilayah, dalam hal ini oleh ketua wilayah. Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Timur, Kiai Abdus Salam Shohib atau Gus Salam menyebut pengurus besar NU atau PBNU diduga diam-diam mengarahkan dukungan pengurus cabang ke Sejatim ke paslon Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal itu diungkap Gus Salam usai mendapatkan informasi perihal pertemuan internal PBNU dengan hampir seluruh struktural pengurus cabang NU se-Jawa Timur yang digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya pada Rabu 27 Desember malam. Pertemuan itu, kata Gus Salam, dihadiri Rais A'am Kiai Miftahul Akhyar, Wakil Rais A'am Kiai Anwar Iskandar, Ketua Umum Kiai Yahya Holestakuf atau Gus Yahya, dan Sekjen Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Gus Salam mengatakan ia tidak ada dalam pertemuan Rabu, tapi ia mengaku mendengar informasi tersebut dari perwakilan yang hadir dalam pertemuan. Gus Salam yang kini didapuk menjadi penasihat tim pemenangan Provinsi Anies Muhaimin, Jatim ini pun mengaku kecewa dengan sikap PBNU itu. Pasalnya, kata dia, selama ini Gus Yahya selalu menggembar-gemborkan dan menyebut struktur NU bakal netral dan tak mau diseret ke kepentingan politik di Pilpres 2024.
Selain itu, dia mengatakan pada pertemuan tersebut, Ketum PBNU juga mengumumkan pencopotan Kiai Marzuki Mustamar dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jatim. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul hadir dalam pertemuan di Hotel Shangri-La, Surabaya 27 Desember lalu. Ia menampik isu pihaknya memberikan arahan kepada struktural PCNU dan PWNU Jatim untuk mendukung paslon Capres-Cawapres tertentu. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Razi mengaku tidak tahu soal dugaan pertemuan di Shangri-La, Surabaya mengarahkan dukungan ke Prabowo Gibran. CNN Indonesia.com juga menghubungi Ketum PBNU Yahya Holil Stakuf melalui pesan singkat untuk meminta klarifikasi pernyataan Salam soal elit PBNU mengarahkan dukungan ke capres tertentu. Namun yang bersangkutan belum merespon hingga berita ini diturunkan. Dua ketua PCNU di Jatim yang hadir dalam pertemuan di Shangri-La, Surabaya juga sudah dihubungi. Keduanya meminta identitas tak diungkap. Salah satu ketua PCNU itu menolak memberikan komentar, sementara lainnya meminta waktu berbicara hingga malam nanti.